Oke, ada satu negara, satu mata uang, dan satu angka krusial yang bisa menentukan nasib semuanya. Yuk kita bedah bareng-barang anatomi krisis yang lagi mengancam ekonomi Indonesia. Nah, ini dia angkanya. 17.000. Angka inilah yang bikin seluruh pasar keuangan di Indonesia nahan napas tanggal 19 Desember 2025. Kalau sampai tembus level ini bukan lagi soal fluktuasi pasar biasa ya. Ini udah kayak sirene darurat buat seluruh negeri. Bener-bener genting. Coba deh kita lihat datanya. Hampir semua indikator teknikal, tuh lihat di kolom sinyalnya, semuanya serempak teriak beli kuat untuk dolar. Artinya, jual rupiah. Bahkan indikator momentum kayak RSI ini menunjukkan kalau ruang pelemahan rupiah tuh masih panjang. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Kenapa bisa sampai begini? Nah, kita mulai ulasan ini dengan kondisi krisis yang memang sudah berjalan. Oke, untuk paham kenapa rupiah bisa sampai terjun bebas begini, kita harus lihat dulu apa yang jadi pemicunya, sumber apinya. Dan itu adalah krisis kepercayaan investor yang luar biasa dramatis. Semuanya berawal dari sini. Penunjukan Menteri Keuangan baru di bulan September itu langsung direspon negatif sama pasar. Dan sejak saat itu, efek bola saljunya terus membesar selama 3 bulan terakhir. Bukannya menenangkan, gaya komunikasi dari menteri baru yang terkesan meremehkan, yang akhirnya dijuluki publik sebagai omong-omong, itu justru bikin investor makin panik dan kabur. Dan hasilnya, kelihatan jelas banget di sini. Terjadi capital flight atau pelarian modal secara besar-besaran. Lihat, kepemilikan asing di obligasi pemerintah, yang padahal penting banget, anjlok level terendah dalam 18 tahun. Sekarang sisanya cuma 13,32%. Tapi kita harus ingat ya, komunikasi sang menteri itu sebetulnya cuma pemicu. Itu cuma membuka sebuah ketakutan yang jauh lebih dalam, yang sebenarnya udah lama membara di bawah permukaan. Nah, ini dia inti masalahnya. Konsep yang perlu banget kita pahami, dominasi fiskal. Apa sih bedanya? Gampangnya gini, bank sentral yang independen itu ibaratnya yang pegang rem ekonomi. Tapi kalau di bawah dominasi fiskal, bank sentral ini dipaksa buat terus-terusan nginjek pedal gas buat menuhin kemauan pemerintah. Beda banget kan? Jadi investor ngelihat semua tanda bahaya ini. Target pertumbuhan yang nggak realistis, defisit yang bakal jebol, ada skema bagi beban yang aneh, dan akhirnya mereka sampai pada satu kesimpulan yang menakutkan. Bank Indonesia sepertinya sedang kehilangan independensinya. Nah, ini semua kan kedengarannya obrolan tingkat tinggi ya. Soal kebijakan, keuangan, dan lain-lain. Tapi jangan salah, dampaknya ke masyarakat biasa itu nyata dan bisa sangat menghancurkan. Jadi mari kita buat ini lebih personal. Kalau rupiah melemah, sebenarnya apa sih artinya buat kantong kita sehari-hari? Ini tuh efek domino yang menyakitkan. Dimulai dari rupiah yang anjlok, harga bahan baku impor jadi mahal banget. Akibatnya, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi jadi tercekik, biaya produksi naik. Ujung-ujungnya, harga barang di pasar jadi meroket. Dan yang paling kena, ya daya beli kita semua. Lingkaran setan kan? Semua ini membawa kita pada sebuah kesimpulan akhir. Sebuah perbandingan yang sebenarnya menceritakan semuanya dengan sangat jelas. Coba deh lihat perbandingan ini. Saat rupiah kita anjlok parah, mata uang tetangga kita, ringgit Malaysia, justru relatif stabil. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di sini. Perbedaannya bukan cuma soal dolar yang lagi kuat di seluruh dunia. Bukan. Perbedaannya ada di disiplin fiskal dan kepercayaan investor. Ini bukti kalau krisis yang kita alami ini sebagian besar datangnya dari dalam negeri sendiri. Pada akhirnya, pembahasan kita kali ini menunjukkan gimana rentetan kata-kata, kebijakan, dan angka-angka bisa bergabung jadi satu dan menciptakan badai ekonomi yang sempurna. Kepercayaan itu memang mahal dan rapuh banget ya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar yang mungkin sulit dijawab. Gimana caranya sebuah negara menyeimbangkan ambisi politiknya yang besar dengan kenyataan pahit soal stabilitas ekonomi? Sebuah pertanyaan yang jawabannya, mau tidak mau, akan menentukan nasib jutaan rakyatnya.